Tema 4, globalisasi. Subtema 1, globalisasi di sekitarku. Pembelajaran 3. Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik dan angklung. Di bidang olahraga, pencaksilat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Pencaksilat di era globalisasi. Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi. Hal ini membuat pencaksilat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Negara anggota pencaksilat atau Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa saat ini telah mencapai 47 negara di belahan dunia yang berbeda. Berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, Taekwondo dari Korea, Capoeira dari Brazil, serta Muay Thai dari Thailand merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencaksilat. Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya. Sekarang kita akan mempelajari olahraga bela diri pencaksilat. Ayo kita pelajari teknik dasar dalam gerakan pencaksilat. Teknik dasar tersebut meliputi kuda-kuda dengan pola langkah, pukulan, dan tangkisan. A. Kuda-kuda. Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencaksilat. Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencaksilat untuk memperkuat otot kaki. Adapun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut. Kuda-kuda tengah. Kuda-kuda tengah yaitu kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditimpa secara merata oleh kedua kaki. Dapat dilakukan dengan posisi serong. Posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat. Kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan yaitu salah satu kaki berada di depan sedangkan kaki lainnya berada di belakang dan berat badan ditumpang oleh kaki depan. Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat. Kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping yaitu posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditumpang oleh salah satu kaki yang menekuk. Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut sekitar 60 derajat. Tentunya kamu telah mempelajari pola langkah dalam silat di kelas sebelumnya, yaitu pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping. Coba perhatikan kembali. Coba perhatikan video mengenai teknik dasar kuda-kuda dan pola langkah. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita? Coba simak bacaan berikut. Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA, dan sebagai berikut. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit,
Energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformer penaikan tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintas wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformer penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya. Dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Selanjutnya, kita akan membahas pertanyaan yang terkait dengan teks bacaan. Jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik, air, panas bumi, angin, dan sebagai berikut. Fungsi SUTET pada sistem transmisi energi listrik adalah mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai tempat. Energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah karena jarak antar pusat pembangkit dengan rumah penduduk sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tenaga listrik bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada pada rumah-rumah. Sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini, dikarenakan saat ini segala aspek manusia sangat membantu dengan adanya peralatan listrik, sehingga listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Topik masalah adalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformer hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama SUTET ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformer menjadi tegangan 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan menjadi 220 volt sesuai kebutuhan rumah tangga. Akhirnya energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Kesimpulan dari teks tersebut adalah kini masyarakat dapat mengakses informasi di berbagai belahan dunia karena adanya listrik. Kamu telah memahami proses menyalurkan energi listrik dengan sistem transmisinya. Komponen utama untuk proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformer penaik dan penurun tegangan. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air yaitu PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagai besar warga dunia bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menyediakan beragam sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Proses penyaluran energi listrik dari pembangkit mikrohidro hingga sampai ke rumah-rumah warga adalah pada PLTA.
Air sungai atau waduk masuk melewati pintu yang diatur katup pengaman menuju tangki pengaman tekanan. Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pesat menuju turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Karena tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga generator menghasilkan listrik. Listrik dari PLTA kemudian dinaikkan oleh transformer lalu mengalir menuju sistem transmisi. Melalui sistem transmisi ini, listrik disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Tegangan ini kemudian disalurkan menuju ke rumah-rumah warga.